10 stok frozen food yang wajib ada selama Ramadan. Sebelum lanjut, yuk klik tombol subscribe dan share, serta like biar nggak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kalau kamu suka, bisa klik tombol thanks atau terima kasih di kanan bawah ya. Dan juga kalau kamu punya ide tema video berikutnya, langsung aja tulis komen di bawah ya. Yuk, kita lanjut lagi. Apa kabar ibu-ibu semua? Semoga sehat dan tangguh selalu ya. Bu, Ramadan itu datang tiap tahun tapi dramanya selalu baru. Harga naik pelan-pelan tapi belanja terasa makin berat. Tenaga ibu makin terbatas. Dan jam menjelang buka selalu jadi ajang uji kesabaran nasional versi dapur. Di satu sisi pengen masak yang layak, di sisi lain badan minta istirahat, dan disitulah frozen food sering disalahkan. Padahal justru jadi penolong diam-diam yang jarang dikasih panggung. Judul video ini penting Bu, karena yang dibahas bukan soal malas atau rajin, tapi soal strategi bertahan hidup ala ibu rumah tangga modern. Ada teori yang namanya decision fatigue, yang bilang makin banyak keputusan kecil yang harus diambil dalam sehari, makin cepat otak capek dan emosi naik. Nah, ibu itu setiap hari ambil ratusan keputusan kecil, masak apa, beli apa, sahur apa, buka apa. Jadi stok frozen food itu bukan sekadar isi freezer, tapi cara mengurangi beban pikiran, biar energi bisa dipakai buat hal yang lebih penting. Makanya pembahasan ini relate banget dengan kondisi sekarang, saat tuntutan tinggi tapi tenaga terbatas, saat ibu dituntut serba bisa, tapi jarang dikasih jeda. Kita bahas frozen food bukan buat gaya, tapi buat jaga kewarasan. Karena Ramadan seharusnya bikin hati lebih tenang. Bukan ibu yang lebih sering menarik napas panjang sambil buka kulkas dan berharap ada keajaiban. Pertama, nugget ayam. Bu, ini bukan sekadar makanan, tapi penyelamat mental ibu rumah tangga. Karena di jam kritis menjelang maghrib ketika otak sudah lobat dan anak mulai rewel, nugget hadir seperti pahlawan kesiangan, tinggal goreng sebentar, bunyinya kriuk-kriuk. Aromanya bikin anak langsung duduk manis. Dan ibu bisa merasa menang tanpa harus masak ribet. Apalagi kalau sahur kesiangan, nugget itu kayak temen yang nggak banyak nanya, tapi selalu ada. Kedua, sosis. Bu, ini makanan serba bisa, yang bisa berubah nasib tergantung bumbunya. Hari ini sosis kecap manis, besok sosis bumbu balado, lusa masak sosis rasa saus tiram, padahal itu juga isinya. Tapi keluarga ngerasa beda. Sosis ini cocok buat ibu yang pengen masak cepat, tapi tetap kelihatan usaha. Dan jujur aja Bu, sosis itu sering jadi korban pertama pas ibu lapar tapi belum azan. Ketiga, bakso frozen. Bu, ini cocok buat hari-hari ketika pengen yang hangat, berkuah dan menenangkan hati. Tinggal rebus air, masukin bakso, tambah sedikit bawang goreng. Rasanya kayak masakan penuh cinta, padahal cuma butuh waktu sebentar. Bakso ini juga sering jadi penyelamat pas hujan, pas badan capek, atau pas suami bilang pengen yang berkuah, tapi ibu nggak sanggup mikir lama. Keempat, ayam ungkep frozen. Ini favorit ibu yang pengen dapat pujian tanpa drama. Karena ayamnya udah berbumbu, tinggal goreng, tapi komentar keluarga bisa kayak ibu masak dari pagi. Ayam ungkep ini juga cocok buat stok karena bisa tahan lama. Jadi pas hari ke-10 Ramadan tenaga mulai menipis, ayam ungkep masih bisa diandalkan tanpa bikin ibu merasa bersalah. Kelima, dimsum frozen. Bu, ini solusi buat buka puasa yang pengen beda tapi nggak mau keluar rumah. Tinggal kukus sebentar, tampilannya langsung naik kelas. Anak ngerasa makan jajanan mahal, suami ngerasa ibu niat padahal effortnya minim. Dimsum ini cocok banget buat hari-hari ketika ibu pengen dihargai tanpa harus capek. Keenam, kentang goreng frozen. Bu, jangan salah. Ini bukan cuma cemilan anak, ini pelipur lara ibu rumah tangga. Pas capek, pas emosi, pas pengen ngemil sambil nunggu azan, kentang goreng itu selalu bisa diandalkan. Digoreng sebentar, dimakan panas-panas, rasanya kayak dapat hadiah kecil setelah seharian ngurus rumah. Ketujuh, risoles atau pastel frozen. Ini cocok buat ibu
yang pengen ada gorengan tapi nggak mau ribet bikin adonan dan isian. Tinggal goreng, hasilnya renyah, dan biasanya habis sebelum ibu kebagian. Risoles ini sering jadi bukti kalau masakan ibu itu selalu laris walaupun dibuat dengan cara paling praktis. Kedelapan, ikan fillet frozen. Ini buat ibu yang masih mikirin gizi di tengah keterbatasan energi. Filet ikan gampang diolah, bisa digoreng tepung, ditumis saus sederhana, atau dibikin asam manis. Anak makan ikan tanpa banyak protes. Ibu tenang karena merasa tetap memberi yang terbaik walaupun masaknya singkat. Kesembilan, tempe atau tahu frozen. Bu ini sahabat sejati dapur. Murah, fleksibel, dan selalu bisa diolah. Jadi, apa saja, tempe orek, tahu goreng, atau ditumis cepat buat sahur. Tempe tahu ini sering jadi penolong terakhir pas semua stok lain habis. Dan anehnya keluarga tetap makan dengan lahap tanpa banyak komentar. Nomor 10, udang frozen. Bu, ini bikin menu terasa spesial tanpa harus lama di dapur. Udang dimasak sebentar aja udah enak. Mau di balado, saus tiram, atau digoreng tepung. Udang ini cocok buat hari tertentu ketika ibu pengen sedikit memanjakan keluarga tapi tetap hemat tenaga dan waktu. Bu, dari semua stok frozen food tadi sebenarnya yang paling penting itu bukan makanannya, tapi ketenangan yang kita simpan di kulkas. Karena saat buka puasa datang dan kita nggak panik mikirin menu, hati jadi lebih adem, napas lebih panjang, dan emosi nggak gampang tumpah, cuman gara-gara kompor belum panas. Kadang yang bikin capek bukan masaknya, tapi ekspektasi harus selalu sempurna. Padahal ibu juga manusia yang butuh istirahat dan senyum. Ramadan itu bukan lomba siapa paling niat di dapur, siapa paling ribet menunya, atau siapa paling kuat berdiri dari sahur sampai tarawih tanpa ngeluh. Ibu-ibu sering jadi superhero tanpa jubah. Tapi lupa kalau superhero juga boleh ambil jalan pintas yang halal dan masuk akal. Termasuk lewat frozen food. Karena yang penting keluarga makan. Ibu tetap waras. Dan rumah nggak berubah jadi panggung drama sinetron. Jadi Bu, kalau hari ini dapur terasa lebih tenang dan buka puasa bisa dinikmati tanpa emosi naik turun. Itu bukan karena ibu malas, tapi karena ibu cerdas mengatur tenaga dan perasaan. Ramadan akan tetap indah meski menunya sederhana, asal hati lapang, pikiran ringan, dan ibu masih punya tenaga untuk tersenyum. Karena semangat itu bukan datang dari menu mewah, tapi dari ibu yang tetap utuh menjalani harinya. Demikian cerita kita kali ini. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di obrolan dan cerita yang lebih menarik. Pokoknya tetap semangat ya Bu.